Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar bersama kelas besar. Kenapa kelas besar? Kalian digabung kelas 3 dengan kelas 4. Mengapa kelas 3 gabung dengan kelas 4? Karena Bu Novi sedang ada tugas dinas ke dinas kota. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu. Bu Eko pimpin berdoa, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk yang kelas 3 hari ini akan belajar tentang pecahan. Dan untuk yang kelas 4 kita akan belajar tentang kenampakan bulan. Nah, tentunya kalian sudah membaca materi yang sudah dikirim oleh Bu Novi ya, yang kelas 3 ya. Dan yang kelas 4 juga sudah Bu Guru kirim materinya. Coba kalian simak kalian baca ya, dibaca dulu yang kelas 4. Nanti Bu Guru akan menyampaikan materinya. Bu Guru akan mengajak adik-adik kalian yang kelas 3 belajar tentang pecahan. Bentar. Apa itu pecahan? Nah, kemarin sudah diajari sama Bu Novi ya. Apa itu pecahan? Itu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B adalah tentunya bilangan bulat. Dan B sama dengan 0. Di mana ya, untuk bilangan A disebut pembilang. Yang A itu bagian atas. Kan ada garis tidur nih, ada garis tidur. Yang bagian atas A adalah bilangan sebagai bilangan pembilang. Kemudian yang bagian bawah disebut penyebut. Nah, ingat-ingat ya, saya ulangi. Yang garis bawah ada garis bawahnya. Yang bagian atas disebut pembilang, yang bagian bawah disebut penyebut. Nah, kemarin Bu Novi tentunya sudah mengajari banyak hal, bagian-bagian bilangan dari pecahan ya. Coba kalian lihat di buku di materi yang sudah dikirim Bu Novi. Nah, yang gambarnya seperti ini. Nih, seperti ini sudah dikirim ya. Nah, sudah. Nah, di situ ya ditunjukkan ada 1/2. Terus gambar lingkarannya dibelah dibagi menjadi 2. Nah, bagian yang setengah itu disebut 1/2. Kemudian gambar yang bawahnya kalian lihat sama, masih lingkaran, diberi 2 warna. Nah, masing-masing bagian lingkaran itu dibagi menjadi berapa itu? 3. Jadi disebut 1/3. Kemudian gambar yang ketiga kalian lihat lingkarannya dibagi menjadi berapa? Menjadi 4. Jadi disebut 1/4. Selanjutnya gambar yang nomor 4 dibelah lagi menjadi 4 juga, yang diwarnai ada 3. Disebut 3/4. Nah, Bu Guru ini punya tempe anak-anak. Saya pernah makan tempe. Diapakan? Oh, dibacem. Diapakan lagi? Digoreng. Terus apa lagi? Buat pegedel tempe. Enak tidak? Oh, enak ya. Nah, ini Bu Guru punya tempe. Satu tempe ini namanya 1 bagian. Nah, 1 bagian ini akan Bu Eko belah, Bu Eko potong. Kalian mau dipotong berapa ini? Potong setengah dulu ya, 1/2 ya. Dipotong 1/2, Bu Eko potong dulu. Nah, ini 1 bagian ini namanya 1/2. 1 bagian ini namanya juga 1/2.
2. Dari mana asalnya? Dari 1 bagian tempe tadi. Nah, coba kalian lihat itu gambarnya lagi. Yang 1/2 ya, berarti dibagi menjadi 2 bagian. Sekarang Bu Guru buat menjadi 4 bagian. Nah, kalau jadi bagi menjadi 4 bagian disebut apa tadi? 1/4. 1/4-nya ada berapa? Iya, ada 4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tadi bagian 1 bagian tempe dibelah menjadi 4, masing-masing disebut 1/4. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Untuk yang kelas 3, setelah kalian mendengarkan Bu Guru tadi ya menjelaskan, sekarang kalian dapat tugas nih. Tugasnya yaitu membuat kelompok ya. Buatlah kelompok ya. Kemudian kalian mengerjakan tugas yang sudah dikirim Bu Guru ya, tentang perbandingan pecahan. Nah, perbandingan pecahan. Nah, perbandingan pecahan ini akan Bu Eko jelaskan sebentar. Kalau sudah kalian bagi kelompok, terus kalian diskusi ya. Kemudian nanti salah satu dari temanmu mengirim hasil diskusinya ke Bu Guru ya, lewat WA, grup WA. Oke, sebelumnya tadi Bu Guru sudah memberitahu kalian tentang pecahannya ya, cara-cara pengetahuan tentang bilangan pecahan tadi lah. Bagaimana untuk membandingkan? Nah, bandingkannya gini, ini tadi setengah. Terus Bu Guru punya tempe lagi berapa? Punya tempe lagi 3/4. Banyak yang mana tempenya? Oh iya, banyak yang 3/4. Berarti kalian bisa memberi simbol tanda 1/2 lebih kecil dari 3/4. Coba dilihat itu materinya yang sudah di-share ya. 1/2 lebih kecil dari 3/4. Nah, sekarang yang ini setengah atau 1/2 tempe ya. Yang ini 1/4. Banyak yang mana? Banyak yang ini 1/2. Berarti menjawabnya 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, simbolnya sudah tahu ya. Nah, sekarang kalau begini, di sini sebelah kirinya Bu Guru 1/2 tempe, di sebelah kanannya Bu Guru 1/2 tempe. Lebih banyak yang kanan atau yang kiri, atau lebih sedikit yang kanan dengan yang kiri, atau bagaimana? Oh iya benar, sama banyaknya, 1/2 dengan 1/2. Maka simbolnya diberi tanda sama dengan di tengahnya ya. Oke, sudah. Sekarang selesai yang kelas 3 diskusi, hasil diskusinya dikumpulkan ke Bu Guru lewat WA. Sekarang yang kelas 4. Kelas 4 sudah siap? Nah, pasti sudah siap ya. Oke, yang kelas 4 kita akan belajar tentang kenampakan bulan. Coba kalian buka materinya di WA grup kalian. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Bu Guru pimpin. Kenampakan bulan.
Pernah lihat bulan di malam hari? Oke, pernah ya? Nah, di malam hari ketika cerah, tidak ada hujan, tidak ada mendung ya, bulan akan tampak indah. Apakah setiap malam bulan kelihatan bulat? Tidak, pinter. Bulan berbentuk bulat seperti matahari dan bumi. Bulan tidak mempunyai cahaya seperti matahari. Bulan kadang-kadang tampak membentuk lingkaran, kadang-kadang setengah lingkaran, kadang-kadang tidak kelihatan. Nah, kenampakan bulan bergantung pada posisinya terhadap matahari dan bumi. Karena sinar bulan merupakan pantulan sinar matahari oleh bulan. Coba dilihat tuh gambarnya ya. Perhatikan masing-masing. Nah, bagaimana terjadinya perubahan kenampakan bulan ini? Yuk kita lihat gambar dari yang hari ke hari pertama ya, dari hari pertama ke hari keempat. Dilihat bulannya berbentuk apa? Sabit. Nah, selanjutnya pada hari yang ke-8 ya, kalian lihat bulannya paruh ya, hanya setengah lingkaran yang kelihatan. Kenampakan bulan diawali ya dengan bulan baru ya. Di sini kalian sudah lihat ya, kenampakan bulan diawali dengan bulan baru. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari. Dilihat itu, buminya yang warnanya biru dengan warna hijau itu. Dilihat yang tengah-tengah yang besar sendiri. Saya ulangi ya, kenampakan bulan diawali dengan bulan baru. Kedudukan bulan di antara bumi dan matahari dalam satu garis lurus. Ingat-ingat, dalam satu garis lurus. Pada kedudukan bulan baru, kita tidak dapat melihat bulan. Berarti warna bulannya di situ berwarna apa? Hitam, tidak kelihatan, yang hitam itu. Setelah 5 hari kenampakan bulan disebut bulan sabit. Nah, itu dilihat ya, bulan sabit. Pada kedudukan ini kenampakan bulan atau bagian bulan kelihatan bercahaya hanya seperempatnya. Dah, dilanjut. Sesudah 1 minggu tampak setengah bagian. Kedudukan bumi, bulan, dan matahari membentuk segitiga siku-siku. Dilihat ya. Nah, sudah. Selanjutnya, sesudah 10 hari kenampakan bulan menjadi 3/4-nya. Nah, pernahkah kalian melihat bulan purnama? Wah, pasti pernah ya. Hampir setiap bulan ya. Bulan purnama terjadi pada hari ke-14 dari bulan baru. Dilihat lagi, kalian dari bulan baru sampai hari ke-14. Bulannya disebut bulan penuh. Ketika bulan purnama tiba, kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari dalam keadaan garis lurus. Ya. Seluruh sisi bulan yang diterangi matahari menjadi tampak, sehingga pada bulan purnama bulan tampak bersinar terang. Selanjutnya terjadi proses sebaliknya. Sesudah bulan purnama, bagian bulan yang bercahaya mulai menyusut, melewati kenampakan bulan 3/4, 1/2,
dan setengahnya. Dilihat ya gambarnya. Kemudian selanjutnya bulan kembali lagi menjadi bulan sabit. Dan di akhir bulan baru mulai lagi kenampakan bulan baru, yaitu bulan tidak kelihatan lagi. Kenampakan bulan terus berubah, mulai dari bulan tak kelihatan sampai tak kelihatan lagi, lamanya yaitu 30 hari. Nah, bulan purnama terjadi pada tanggal 14 setiap bulan Hijriah. Nah, kamu dapat buktikan perubahan kenampakan bulan ini mengikuti tanggal pada tahun Hijriah di kalender. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah Bu Guru beri materi. Kalian anak kelas 4 coba kalian buat kelompok juga. Kemudian guru sudah memberi gambar tentang perubahan kenampakan bulan. Kalian coba perhatikan ya. Kemudian kalian diskusikan ya, perubahan kenampakan bulan dan sebabnya. Setelah itu kalian menjelaskan, meluruskan hasil diskusi ya, melakukan uji kompetensi bersama-sama dengan kelompok kalian ya. Setelah itu hasilnya kalian kumpulkan ke Bu Guru lewat grup WA juga. Oke, Bu Guru tunggu, beri waktu 10 menit. Bisa ya? Oke, 10 menit. Pre-memori, kemudian oke anak-anak, kita sudah belajar ya, yang kelas 3 belajar tentang apa tadi? Pecahan. Yang kelas 4 belajar tentang kenampakan bulan. Kita tadi juga sudah mendiskusikan keseluruhannya. Nah, hasil diskusi tadi coba kalian rangkum kembali. Kemudian kalian kirim ke Bu Guru. Bu Guru tunggu sampai jam 12 siang nanti hasil diskusinya dan hasil rangkumannya. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa besok pagi. Selamat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan pakai sabun. Ya, habis keluar dari manapun cuci tangan pakai sabun. Kemudian jaga jarak. Ya, semoga kita semua sehat selamat. Tuhan memberkati.